Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience spesial tahun baru kita hari ini. Selamat tahun baru 2023 untuk kita semua. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Berarti kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk kita melanjutkan karya, tugas, dan kewajiban kita di tahun ini untuk makin lebih baik. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Saya percaya di setiap kita sudah merencanakan ataupun menargetkan sesuatu untuk diraih di tahun 2023 ini. Sesuatu yang membuat kita ingin menjadi lebih baik. Semua harapan di tahun ini sudah mulai Anda harapkan dan rancang agar bisa tercapai. Namun mungkin ada juga yang merasa tahun ini biasa-biasa saja. Bahkan ada yang tidak peduli dengan pergantian tahun ini. Namun siapapun kita, apapun keadaan kita, saat ini kita sudah masuk di tahun 2023. Satu keyakinan kita semua yaitu Tuhan pasti beserta kita. Di tayangan spesial tahun baru ini, sebentar Ruth, Bianca, dan Gita akan menyanyikan sebuah lagu. Dilanjutkan Pastor Jason akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Tahun Baru, Temen Kok Gitu. Apa arti dan maksud dari temen kok gitu? Kita akan saksikan secara lengkap dan jelas dari Pastor Jason. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit di rumah. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita sore ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun 2023. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita nantinya, tapi kita boleh percaya bahwa kita melewati tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan yang Maha Tahu dan penuh kasih setia. Perhatikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dengan satu suara nyanyikan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkat. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Kau lebih dari cukup untuk setiap kami, Tuhan. Kami naikkan syukur. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kasih beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita.
Jadi di awal tahun 2023, ajakan saya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua, terutama kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pengikut Tuhan Yesus Kristus yang agamanya Kristen, kita tidak sekedar datang ke tempat ini untuk menikmati ibadah ritual agamawi setiap minggu, tapi kita punya tujuan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus dan mengajak teman-teman kita sama-sama mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara bukan Kristen, Anda akan merasa beruntung mendengar kisah yang akan saya ceritakan. Tapi kalau Anda Kristen, ada dua kemungkinan pada saat mendengar kisah ini. Anda akan merasa bodoh atau Anda akan merasa pintar. Nah, saya akan langsung tancap gas sore hari ini karena saya tahu persis Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau jalan kaki, kalau naik sepeda tahan berjam-jam, kalau dengerin khotbah 20 menit aja udah males, betul gak? Ya, saya tahan sepanjang malam nembak berburu di hutan, saya sendiri dengerin orang khotbah 15 menit aja, saya sudah kalau nggak tertarik saya sudah tinggal pergi. Ya, jadi saya ngerti perasaan dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi saya langsung tancap gas, saya tidak akan membacakan ayat, saya akan ringkas cerita yang Tuhan Yesus ceritakan dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yesus cerita tentang komunitas kerajaan sorga itu seperti pertemanan 10 gadis. Komunitas kerajaan sorga seperti persahabatan 10 gadis yang berakhir gak happy ending. Hal komunitas kerajaan sorga dalam Matius 25 yang diceritakan Yesus berakhir sadis, kejam, dan tanpa anugerah bagi 5 gadis. Nah, singkat cerita untuk mengerti konteks kenapa Yesus menceritakan kisah ini. Adat orang Yahudi kuno, pada saat pengantin pria dan akan menikah, dia dan teman-temannya akan datang menjemput pengantin wanita dan teman-temannya. Kemudian bawa pengantin wanita dan teman-teman para pengantin wanita ke rumah orang tua sang pengantin pria untuk pesta. Dalam cerita Yesus ini pengantin prianya sangat terlambat. Gak tahu aturan waktu dia. Dia tidak menghormati orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen yang suka telat, saya duga saudara-saudara terinspirasi oleh kisah ini. Ya, bahkan kalau saudara-saudara mungkin suka telat dan kemudian mau cari support ayat Alkitab, saya kasih tahu ayatnya sore hari ini. Dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang ngajarin siapa? Yesus sendiri bahkan yang ngajarin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau cari dukungan ayat Alkitab untuk apapun, ada ayatnya di dalam Alkitab. Dalam cerita ini sang pengantin pria begitu terlambat sampai 10 gadis ketiduran. Tengah malam sang pengantin pria baru datang. Pada saat dia datang itu waktunya 10 gadis teman pengantin wanita harus menyalakan pelita. Bukan karena gelap, tapi untuk menandakan suasana pesta dimulai. Untuk membuat suasana ceria, rame, menyala, penuh dengan sukacita. 5 gadis bawa cadangan minyak, sehingga pelita mereka langsung bisa dinyalain. Tapi 5 gadis yang lain gak bawa oil supply, gak bawa cadangan minyak. Dan kemudian mereka pergi cari minyak, pas mereka pergi, pengantin pria datang. Pengantin pria bawa pengantin wanita dan teman-teman pengantin wanita yang 5 orang yang bawa cadangan minyak pergi ke rumah orang tuanya, pesta di sana, dan dia tutup pintu bagi 5 gadis yang sedang cari minyak yang kemudian nyusul. Tidak ada kesempatan bagi 5 gadis tersebut. Tidak ada anugerah bagi 5 gadis tersebut. Yang mana pada saat saya membaca kisah tersebut, buat saya ini bukan Tuhan Yesus ini. Ini bukan pesan Injil yang selama ini saya dengar. Ini kontras dengan misi utama Tuhan Yesus sebagai Raja Sorga yang tujuan utamanya datang ke dunia untuk ngapain? Untuk datang bagi yang berdosa. Untuk datang bagi yang sakit, yang tertolak. Datang bagi orang yang tidak punya cadangan minyak. Datang bagi orang yang lampunya mati. Kok sadis banget? Hal kerajaan sorga berakhir bagi 5 gadis yang gak bisa nyalain pelita saat itu. Jadi saya bertanya apa sebenarnya pesan dari perumpamaan ini.
Ada 3 atau 4 observasi yang saya akan bagikan kepada kita semua sore hari ini. Yang pertama, observasi saya yang pertama adalah ini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita semua ini, pintu-pintu tertutup bagi kita. Kadang-kadang kesempatan memang betul-betul habis bagi kita. Nah, saya nggak suka dengan fakta bahwa 5 gadis bodoh ini terlambat datang ke gerbang rumah pesta. Saya nggak suka baca cerita tersebut. Saya tidak suka dengan fakta bahwa sang pengantin pria katanya menutup pintu, banting pintu bagi 5 gadis bodoh tersebut. Saya tidak suka dengan fakta bahwa perumpamaan Tuhan Yesus ini membiarkan 5 cewek kedinginan di luar. Lagu tadi, mereka nangis, Tuhan gak dengar. Mereka minta, Tuhan tidak kabulkan. Lagu tadi kita nyanyi dengan segenap hati, kita tersentuh, bukan beberapa di antara kita. 5 gadis ini nyanyi lagu tersebut, Tuhan diam. Dan saya gak suka dengan fakta tersebut. Saya aja lihat anak saya punya teman, kemudian saya dengar teman anak saya itu gak lulus 2 pelajaran. Saya pun gak tega. Kok dalam kisah ini Tuhan begitu tega dengan 5 gadis culun yang gak ngerti apa-apa. Tapi ternyata saya suka atau tidak suka, kesempatan kadang-kadang habis. Pintu kadang-kadang tertutup. Ketika terminal Batu Raden itu masih ada restoran, namanya restoran Batu Raden kalau nggak salah. Kalau nggak salah, salah satu pemilik restoran tersebut adalah salah satu di antara Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, di restoran Batu Raden beberapa tahun yang lalu jual namanya tahu slawi dan mendoan. Jadi setiap ada teman saya dari luar kota, saya selalu ajak ke restoran Batu Raden untuk ngapain? Makan mendoan dan tahu slawi malam-malam. Jam 10.30, jam 11 kita baru naik. Sampai sana 11.30, 11.45. Nah, sampai yang penjaga rumah makan tersebut tahu betul mobil saya parkir, pasti pesan makanan bisa sampai jam 1:30, 2. Suatu hari kami datang, saya lagi parkir mobil, saya lihat pegawainya langsung cepat-cepat lari, matiin lampu, langsung cepat-cepat lari, tutup pintu. Saya tahu dia tutup pintu, saya juga cepat-cepat tutup pintu mobil saya lompat, saya buka pintu. Karena kita saling kuat-kuatan, siapa yang mau makan dan siapa yang mau melayani. Tapi ada kalanya saya sampai sana pintu sudah tertutup. Jadi memang kadang-kadang pintu tertutup, kesempatan habis. Dan semua kita mengalami hal tersebut. Kesempatan untuk memperbaiki relasi suami istri, kadang-kadang stop, habis. Kesempatan untuk membayar hutang, habis. Anda tidak lagi punya kesempatan, Anda dituntut dan harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Kesempatan untuk break the habit, untuk meniadakan kebiasaan lama, habis. Kebiasaan untuk menulis cek, untuk menyembuhkan luka, kesempatan untuk terlibat pelayanan, untuk memberi, untuk menciptakan kehangatan dalam pertemanan, seringkali habis. Pintu tertutup. Saya kenal dengan seorang teman seusia saya, generasinya sama dengan saya generasi X. Dia sangat bertalenta, dia juga sangat mampu dalam soal finansial. Dia punya S1, dia punya S2, dia bahkan punya S3 dalam sebuah bidang. Pernah sekolah teologi juga. Saya ajak beliau untuk melayani, gak pernah mau, alasannya selalu banyak. Saya bukan orangnya, saya gak layak, saya gak bisa, saya sulit mengatur waktu. Karena dia tidak pernah menyambut tawaran pelayanan, berbagai pelayanan kemudian disambut oleh siapa? Generasi Z. Orang-orang yang masih usianya remaja seperti bagusan. Dikerjain. Mereka juga belajar khotbah, belajar melayani. Karena melihat banyak orang yang lebih muda terlibat melayani, generasi X ini kemudian kepingin terlibat. Tapi pintu sudah tertutup. Kenapa? Dia nggak bisa lagi komunikasi. Dia beda generasi, dia sulit bicara dengan generasi yang 2 periode bedanya. Jadi kadang-kadang pintu tertutup, kesempatan habis. Observasi saya yang kedua adalah ini. Kenapa 5 gadis disebut bodoh? Karena ini, kesalahan fatal yang dilakukan 5 gadis bodoh ini adalah pada saat mereka tidak punya cadangan minyak, mereka justru pergi nyari minyak.
Menurut Anda logis dong, nggak punya cadangan minyak, pergi dong cari minyak. Justru itu kesalahan fatal, karena apa? Pada saat mereka pergi cari minyak, mempelai pria pas datang. Mereka pergi cari minyak karena percaya tuntutan orang lain yang mengatakan kamu harus punya cadangan minyak. Pelitamu harus nyala. Dan tuntutan tersebut membuat mereka berpikir cadangan minyak lebih penting daripada diriku. Lampuku yang menyala lebih penting daripada nilai diriku. Seorang profesor di Lutheran Institute of Theology namanya Elizabeth Johnson, dia memberikan kesimpulan seperti ini. Problem utama dari 5 gadis yang disebut bodoh adalah ini. Di saat kritis, ketika pengantin pria datang, mereka justru meninggalkan pos mereka. Mereka tidak lagi menjalankan tanggung jawab dan fungsi mereka. Mereka bodoh karena mereka pikir tujuan utama mereka untuk menyalakan lampu. Sementara tujuan utama mereka adalah jagain pos. Ada pada saat pengantin pria muncul. Tujuan utama mereka adalah menyambut sang pengantin pria dan menemani pasangan pengantin tersebut pesta. Mereka lupa hal tersebut. Jadi yang salah dari 5 gadis yang disebut bodoh adalah mereka pikir minyak mereka lebih dicari, lebih bernilai daripada diri mereka. Jadi bukan karena mereka nggak punya cadangan minyak. Yang membuat mereka bodoh bukan karena mereka tidak punya cadangan minyak. Tapi karena mereka pikir minyak lebih penting daripada diri mereka. Karena kalau itu yang salah, kalau nggak punya cadangan minyak yang membuat mereka salah, kita semua nggak punya cadangan minyak. Kita semua berkali-kali gagal merencanakan masa depan. Siapa yang tiap tahun baru selalu bikin resolusi tahun baru? Beberapa di antara kita selalu bikin, tahun ini saya mau membangun keluarga yang baik. Tahun ini saya mau mengakhiri jomblo. Tahun ini saya mau beresin hutang dan sebagainya. Tiap tahun kita bikin. Tiap tahun pun baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu gagal total. Semua kita gagal planning. Kita semua adalah 5 gadis bodoh ini yang tidak bisa komunikasi dengan generasi alfa, dengan generasi strawberry. Gak bisa kita komunikasi. Sama istri kita aja gak bisa komunikasi. Dengan suami kita aja gak bisa komunikasi. Gaya-gaya doang kita kelihatannya harmonis. Kalau di media sosial gendong-gendongan, rangkul-rangkulan. Komunikasi aja gak bisa. Suatu hari saya khotbah. Anak saya Jul ajak beberapa temannya hadir. Saya usianya 48 tahun. Bulan depan 49 tahun. Anak saya 20 tahun. Beda 28 tahun. Hari itu saya khotbah, saya yakin banget khotbah saya bagus. Dan ada beberapa teman saya yang seusia saya, 45, 46, 47 hadir. Selesai khotbah mereka berkata, mantep banget bro pesannya hari ini. Masuk mobil, anak saya Joel bilang kepada saya dan istri saya, Papa hari ini khotbahnya aneh banget. Malu-maluin banget. Temenku semua gak ngerti. Hari itu saya ngerti seperti apa rasanya terang saya meredup. Hari itu saya mengerti seperti apa rasanya cadangan minyak saya habis. Kita share sesuatu orang tidak merespons. Kita ngajar orang salah nangkep yang kita maksud. Apa yang kita pikir kita tahu ternyata sudah ketinggalan jauh dari apa yang orang lain tahu. Beberapa di antara kita dulu punya relasi dengan pasangan begitu manis, begitu harmonis, begitu dinamis. Ke gereja bareng, aktif. Ada yang nyanyi, ada yang foto-foto, aktif. Kemudian pandemi melanda. Di tengah-tengah pandemi cadangan minyak Anda habis. Pelita Anda mati. Keluarga Anda mengalami krisis. Pasangan Anda pergi. Hari ini Anda sendirian. Pelitamu mati. Ada seorang wanita, dia rajin ke gereja, selalu duduk bersama dengan suaminya.
Kadang-kadang suaminya duduk sendirian karena sang istri, wanita, mimpin nyanyi di depan. Sang istri seorang pemimpin pujian yang sangat bertalenta. Bagi beberapa orang dia penuh dengan urapan roh Tuhan. Jadi kalau minggu sebelumnya diumumkan, minggu depan ibu ini yang akan memimpin pujian, minggu berikutnya berbondong-bondong orang datang. Karena setiap kali ibu ini memimpin, suasana nyanyi begitu emosional. Banyak yang datang. Karena hadirat Tuhan katanya kental kalau ibu ini yang mimpin. Jadi hadirat Tuhan ternyata ada yang kental, ada yang encer. Ada yang manis, ada yang pahit. Ya, kayak kopi aja. Nah, suatu saat dia lagi memimpin nyanyi, ibu ini. Nyanyinya begitu grand, begitu dalam musiknya. How great thou art. Betapa besar Tuhan. Solo, suara solonya mengangkat suasana. Full hadirat Tuhan malam itu. Tiba-tiba di tengah pujian dia stop nyanyi. Wajahnya linglung, kayak orang bingung. Gak tahu dia mau ngapain, mau ngelanjutin apa dia gak tahu. Karena apa? Alzheimer ternyata mengambil kesadarannya. Hari ini tiap minggu dia masih datang ke gereja, dituntun sama suaminya kayak orang linglung. Gak ada lagi yang menanti-nanti dia maju ke depan untuk memimpin nyanyi. Lampunya mati. Cadangan minyaknya habis. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya mengalami cadangan minyak kita habis, lampu kita mati, apa yang kemudian kita lakuin? Persis seperti 5 gadis yang disebut bodoh, kita pergi nyari cadangan minyak. Apa yang kita kerjakan? Kita berburu ibadah YouTube. Pagi, siang, malam, mau tidur, bangun tidur, sambil jalan di toilet sakit perut pun kita lihat ibadah YouTube. Ngapain? Looking for oil supply. Kita nyari cadangan minyak dari orang-orang tertentu. Bahkan saya kenal seseorang yang rela pergi ke Australia, ketemu dengan satu orang, rela bayar $10.000 untuk mendapatkan ini. Belasan kertas daftar larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang Kristen supaya diberkati Tuhan. Dan dia rela bayar $10.000 bagi orang tersebut. Ya, mencoba mencari oil supply, mencari cadangan minyak. Tapi kita perlu sadar, jangan-jangan pas kita lagi pergi nyari minyak, meninggalkan pos kita, pas pengantin pria datang. Dan dia nyari Anda dan saya. Dia nggak nyari minyak Anda dan lampu Anda, dia nyari mana nih Albert? Yang gahar rame. Kadang-kadang salah lidah, gak peduli, hajar aja. Mana nih Albert? Dia gak nyari pelita. Dia gak nyari minyak Anda, dia nyari diri Anda. Dan kesalahan fatal teman-teman wanita 5 orang ini kemudian bikin pesta pernikahan berantakan. Pesta jadi kurang terang 5 pelita. Pesta jadi kurang rame suara 5 cewek. Yang membuat suasana ibadah kita meriah siapa? Suara-suara cewek bukan? Suara cowok low, mendem, tenggelam. Suara cewek yang bikin ibadah terasa di ruangan ini, nyanyinya terasa. Pada saat dance kurang 5 cewek dancing. Jadi kehilangan dalam pesta tersebut ternyata komunal, nyata. Dan itu bukan pesta, itu suasana duka cita. Hanya teman pengantin wanita yang percaya pada belas kasih pengantin pria yang tanpa kondisi, yang kemudian berani tetap tinggal pada saat minyak dan lampu mereka mati. Hanya teman pengantin wanita yang tahu bahwa sang pengantin pria, kalau dia Tuhan Yesus, maka dia punya sumber daya cadangan minyak yang tanpa batas. Hanya mereka yang percaya bahwa sang pengantin pria sangat kaya yang berani tinggal. Hanya teman pengantin wanita yang ngerti bahwa dirinya, kehadirannya bernilai bagi sang pengantin pria. Yang kemudian berani jujur ngomong pada saat sang pengantin pria datang. Minyakku habis, pelitaku mati.
Tapi aku kepingin banget join pestamu. Boleh dong? Minyakku habis. Pikun. Sulit mendengar. Usiaku tua. Gigiku gak rata lagi. Aku gak kreatif lagi. Aku tidak punya inovasi lagi. Tapi masa aku gak boleh join pestamu? Boleh dong, please. I really want to join your party. Observasi saya yang ketiga. Ironisnya, teman-teman pengantin wanita yang katanya bijak, yang mungkin kalau Anda Kristen selama puluhan tahun kita tahunya mereka bijak, dan kita mencoba meneladani 5 gadis yang kita anggap bijak, ternyata buat saya sama-sama bodoh. Kenapa? 5 gadis yang dianggap bijak tidak percaya pada kemurahan hati, pada kasih, pada kekayaan dari sang pengantin pria yang tanpa batas. Jadi sama bodohnya yang 5 gadis ini, cuma beda tampilan. Mereka takut gak cukup minyak yang mereka punya, sehingga gak mau share untuk 5 temannya. Bayangkan persahabatan sekian lama, bagi mereka lebih penting cadangan minyak daripada pertemanan. Buat mereka minyak dan lampu lebih penting daripada pertemanan dengan teman-teman mereka. Mereka gak peduli soal belas kasihan, soal empati, soal respect, soal kehangatan, soal kesetia kawan. Gak peduli mereka. Mereka lupa tujuan dari pesta pernikahan adalah apa? Celebration of friendship. Perayaan pertemanan. Kalau Anda menikah, siapa yang Anda undang? Teman-teman Anda bukan? Teman-teman orang tua. Kenapa? Wedding party adalah celebration of friendship. Kita gather, kita bersama-sama berkumpul, kita share. Mereka 5 gadis yang kita anggap bijak tidak peduli bahwa pelitanya tidak mau mereka share minyak. Pelita mereka nyala membuat 5 teman mereka kebingungan dalam kegelapan. Malah disuruh, kamu cari dong cadangan minyak. Tengah malam, 2000 tahun yang lalu mau cari di mana cadangan minyak? Hari ini ada teman kita yang cadangan minyaknya habis. Dia lagi kebingungan karena dia harus membereskan problem, salah bikin keputusan, dan dia sedang mengalami kegelapan dalam hidupnya. Apa Anda peduli? Ada teman kita yang malam hari ini sendirian. Hidupnya kayak karet ditarik hampir putus. Dia tiap hari nunggu seseorang yang gak pernah muncul di depan pintu rumahnya. Dan Anda dan saya yang semuanya oke, karier melejit, koneksi bagus, media sosialnya meriah, gak mau berbagi minyak. Bahkan kita sok-sokan rohani, enak-enakan doa sendirian, belajar sesuatu yang kita anggap bagus. Kita gak peduli teman kita yang kita kenal belasan tahun, puluhan tahun, minyaknya lagi habis. Pelitanya lagi padam. Ada kelompok Kristen, bukan kelompok Kristen, ada kelompok yang lagi naik daun di Amerika, di Eropa, bahkan saya kenal beberapa orang di Jakarta yang mendeskripsikan dirinya sebagai kelompok tersebut. Namanya kelompok The Nones, N-O-N-E, Nuns. Mereka bilang seperti ini, saya tidak terhubung dengan agama apapun. Lagi naik daun. Tapi ada kelompok lain lagi. Sebelum pandemi mulai muncul, pada saat pandemi melejit, namanya The Dance. D-O-N-E, Dance. Selesai. Mereka adalah orang-orang Kristen, aktivis-aktivis gereja, anak-anak pendeta, orang-orang seperti saya yang sekolah Alkitab bahkan. Yang dulunya begitu aktif melayani, tetapi kemudian mengatakan saya selesai dengan semua urusan gereja. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara kenapa ada orang yang mau jadi the nuns, mau jadi the dance? Karena ini, ada gadis-gadis yang menganggap dirinya bijak. Ada orang-orang Kristen yang menganggap dirinya bijak, yang merasa punya cadangan pengetahuan yang banyak. Punya cadangan doktrin yang banyak, punya materi pemuritan yang mantap, punya materi diskusi yang solid, tapi gak mau berbagi anugerah. Gak mau menerima teman kita.
Gak mau memberikan ruang, malah memberikan tuntutan legalistik yang bunyinya seperti ini. Sebelum kamu cari cadangan minyakmu, sebelum kamu bisa nyalakan pelitamu, sebelum kamu berubah perilakumu, sebelum kamu pindah agama, pintu tertutup buat kamu. Mereka jadi the nuns, mereka jadi the dance. Dan observasi saya yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kalau ternyata Tuhan Yesus dalam kisah ini bukan sang pembanting pintu. Ternyata yang nutup pintu sebetulnya bukan mempelai pria. Kalau sang mempelai pria adalah Tuhan Yesus, bodyguardnya, atau temannya dia, atau bahkan teman-teman dari pengantin wanita yang memang merasa dirinya sudah enak, boleh ikut pesta. Bagaimana ternyata kalau Tuhan Yesus bukan sang pembanting pintu. Yang bagi saya sangat mungkin berdasarkan apa? Berdasarkan konteks Injil Matius, bahkan berdasarkan konteks seluruh Injil, bahkan berdasarkan konteks seluruh Alkitab. Karena apa? Itu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Cerita tentang kisah ini. Beberapa ayat kemudian, 40 ayat kemudian, dalam Matius 25 ayat 45, Tuhan Yesus kemudian berkata seperti ini. Yang kamu lakukan bagi yang paling hina ini, kamu lakukan buat aku. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara termasuk gadis yang bijak, yang punya kekayaan, cadangan minyak dan lampunya nyala, siapa yang hina bagi Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang gak punya minyak, yang lampunya mati. Tapi justru Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya cadangan minyak, kalau lampumu menyala terang, apa yang kamu lakukan bagi orang yang kamu anggap hina, kamu lakukan buat aku. Jadi kisah ini bukan kisah supaya Anda meneladani 5 gadis yang dianggap pintar. Bukan. Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman nanti, ini cerita tentang menyambut kedatangan Tuhan. Pada saat orang menyambut kedatanganku, teman-teman makin tengik dan egois. Pada saat orang-orang menyambut kedatangan kedua kalinya, kamu akan melihat pertemanan justru yang kelihatan ketidaksetiakawanan. Jadi ini kisah tentang ugliness of friendship that doesn't care. Ini pertemanan yang tidak peduli, tengiknya pertemanan yang gak peduli temannya. Ini cerita tentang brutalnya pintu yang tertutup bagi teman-teman kita. Tapi setahu saya, ini kabar baiknya. Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus setahu saya diperkenalkan oleh para penulis Alkitab sebagai sahabat orang yang kekurangan minyak. Yang lampunya mati. Dia mati bagi kita semua yang dianggap bodoh. Dia mati bagi kita semua yang juga dianggap pintar. Dia mati di atas kayu salib bagi kita yang egois. Dan bahkan di Yohanes 15 ayat yang ke-15 dia berkata seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Aku tidak sekedar menyebut kamu sebagai teman pengantin wanitaku. Aku menyebut engkau sebagai my best friends. Sahabatku. Jadi 2 pelajaran cepat. Yang pertama, Anda dan saya lebih penting daripada minyak Anda. Jadi tetaplah hadir. Anda lebih penting daripada kemampuan Anda nyanyi. Tetap hadir. Anda lebih penting daripada kecantikan Anda. Kegagahan Anda, kemacoan Anda. Anda lebih penting daripada kemampuan Anda mengorganisir berbagai macam hal. Anda lebih penting daripada doktrin yang Anda tahu. Jadi tetaplah hadir. Memang kalau lampu kita mati serem. Kalau cadangan minyak kita habis, kita merasa hidup ini gelap. Kita stres, kita ragu, kita mengalami duka cita dan capek. Tapi jangan biarkan perasaan Anda tidak layak, Anda tidak cukup, justru menjauhkan kita dari pesta. Hadirlah, beranilah hadir. Apapun keadaan Anda semua, mungkin cuma setengah nyala pelitanya.
Mungkin cuma setengah mateng kedewasaan rohani kita. Nggak mateng-mateng amat, setengah mateng. Bahkan sekarang kalau Anda suka makan telur setengah mateng lebih enak daripada yang mateng-mateng. Jadi jangan terlalu kematangan rohani. Anda nanti cepat busuk. Ya, karena apa? Sang pengantin pria suka. Dia bersuka dengan diri Anda, bukan dengan lampu Anda. Bahkan lampu Anda pun gak perlu nyala. Kenapa? Tuhan adalah terang. Dia yang menciptakan terang. Dia adalah terang dunia. Kantong minyak Anda yang kosong gak penting. Anda dan saya yang penting. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Teman-teman Anda lebih penting daripada cadangan minyak Anda. Dan di komunitas kerajaan sorga, Anda perlu tahu, nggak pernah mengalami kelangkaan minyak. Kerajaan sorga punya unlimited resources, sumber dayanya nggak pernah habis, tidak terbatas. Jadi kalau Anda termasuk komunitas kerajaan sorga, berhenti nimbun minyak. Berhenti nimbun talenta. Berhenti nimbun pengetahuan hanya untuk diri Anda sendiri. Berhenti nimbun kesucian, kerohanian, standar semua yang hebat-hebat untuk diri Anda sendiri. Stop hoarding. Kalau Anda Kristen, saya termasuk. Kita sering merasa takut kurang. Kita sering merasa takut kosong. Kita takut buka pintu terlalu lebar. Dan kemudian kita memilih tutup pintu rapat-rapat. Kita pikir anugerah Tuhan gak cukup. Pengampunan Tuhan kita pikir enggak cukup. Kerajaan surga kita pikir seperti rumah kita, terbatas spesial. Kerajaan surga bukan rumah kita. Kita lebih tega lihat pintu tertutup bagi teman-teman kita dan biarin mereka ada dalam kegelapan malam. Daripada kita redupin sedikit terang kita dan kita share our oil supply. Jadi kalau Tuhan memanggil Anda dan saya sebagai sahabatnya. Anda dan saya sebagai sahabat Tuhan perlu berjuang bukain pintu bagi teman-teman kita. Bahkan kalau Anda sahabat Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Tuhan perlu ngemis kepada sang pengantin pria untuk bukain pintu bagi teman-teman kita. Masa Anda tega teman-teman kita di luar? Ya, ada yang tega meninggalkan pertemanan gereja karena beda doktrin. Yang bagi saya sok tahu amat kamu soal doktrin. Saya tahu sekian puluh doktrin. Kamu gak pernah sekolah teologi ya. Kamu tahu kan dari orang lain ngomong. Karena beda doktrin. Kesetiakawanan dianggap sampah. Ya. Kalau Anda bisa melayani hari ini, Anda bisa khotbah hari ini, semua orang boleh melayani, boleh khotbah yang praktis-praktis. Tapi kalau Anda mau mengerti doktrin, Anda mesti sekolah, Anda mesti belajar apa itu doktrin. Kalau hanya melayani, share tentang ajaran praktis bagaimana hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, Anda nggak perlu sekolah, saya bisa ajarin, saya buka sekolah khotbah bahkan. Tapi kalau Anda mau mengerti doktrin, ada puluhan, ratusan bahkan doktrin, maka Anda perlu sekolah. Ya. Kenapa? Ternyata ada orang yang tega. Temannya ditinggal di luar kedinginan, gak dibagiin cadangan minyak. Saya akhiri dengan satu cerita. Saya tidak tahu apakah cerita ini benar. Tapi satu hari Minggu, Friedrich Nietzsche, masih remaja saat itu. Friedrich Nietzsche adalah seorang ateis eksistensialis yang sangat brilian. Dia terkenal dengan gerakan yang dia buat, namanya God is Dead Movement. Gerakan Allah itu mati. Suatu hari dia dengan kakak perempuannya pergi ke gereja Lutheran. Pendetanya adalah ayah mereka. Selesai kebaktian, selesai ibadah, Friedrich Nietzsche remaja, gandeng tangan kakak perempuannya, kemudian noleh ke atas mimbar di mana ayahnya berdiri di sana. Dan dia bilang kepada kakak perempuannya dengan nada sangat pahit. Apakah orang itu, our dead, tahu seperti apa menangis? Tahu seperti apa tertawa? Does that thing up there
ever laugh or cry? Apa papa kita itu pernah tertawa atau nangis? Kenapa? Nietzsche tidak diberi cadangan minyak. Nietzsche dituntut justru untuk menyalakan pelitanya, sementara dia tidak punya minyak. Dan Nietzsche, Friedrich Nietzsche kemudian tumbuh dewasa, nantinya menolak kekristenan, bahkan karena dia sangat intelektual, sangat brilian. Dia kemudian menggerakkan sebuah gerakan yang terkenal di dunia ini, Allah Tuhan itu mati. Dia menolak kekristenan bukan karena kurang kredibilitas intelektual, tapi karena dia mengalami ini. Ada orang-orang Kristen yang tega lihat orang lain minyaknya habis, pelitanya padam. Jadi dalam komunitas kerajaan sorga, sahabat orang berdosa peduli dengan sahabat-sahabatnya, Anda dan saya. Dan kita sebagai sahabat-sahabatnya peduli dengan sahabat-sahabat kita. Ini gaya hidup komunitas pengikut Tuhan Yesus. Kalau Anda bukan Kristen, Anda perlu mencoba gaya hidup ini. Tapi kalau Anda Kristen, Anda tidak bisa tawar. Ini gaya hidup yang kita terlibat, kita perlu latih secara sengaja dan kita perlu kerjakan. Terakhir, pulang dari tempat ini, setiap kali Anda buka pintu bank, buka pintu restoran, buka pintu rumah, buka pintu gereja, latihan. Kalau Anda buka pintu, tahan pintu tersebut untuk teman Anda lewat. Kalau orang Indonesia kan gak peduli kan, Anda buka pintu gak peduli di belakang ada siapa, tutup aja, apalagi kalau pintunya ada pernya. Yang di belakang kejeblak kepalanya, giginya rontok, you don't care. Mulai sore hari ini, yang pagi tadi datang, yang sore ini datang, mungkin ada berapa? 300 orang, mulai hari ini harus latihan, apalagi kalau Anda Kristen. Anda bukain pintu, tahan pintu tersebut untuk orang di belakang Anda. Sampai 2 atau 3, latihan untuk membukakan pintu bagi teman-teman kita. Mari kita berdoa bersama. Kita akan perjamuan kudus juga sore hari ini. Jadi Anda bisa memegang roti dan anggur yang sudah ada di tangan Anda semua. Mari kita berdiri bersama. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Roti yang kita pegang adalah simbol bagaimana Tuhan sendiri memberikan dirinya buat kita semua. Kita yang kosong, yang tidak punya pengharapan, yang habis minyaknya, yang mati pelitanya. Tuhan sebagai terang dunia memberikan terangnya untuk kita nikmati. Memberikan hidupnya untuk memberikan kehidupan bagi kita semua. Jadi pada saat kita memulai tahun 2023 dengan perjamuan kudus, apa yang kita kerjakan sore hari ini menyadarkan, mengingatkan kita semua. Kalau saya pengikut Yesus Kristus, kalau kita pengikut Yesus Kristus peduli dengan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Dan roti yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ini simbol persekutuan kita dengan darah Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita yang hangat dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita berdoa bersama. Di awal tahun 2023, kami mengawali dengan rasa syukur, penyerahan diri kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami sadar segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Nafas, kreativitas, ide-ide segar, kesehatan, kekuatan, semua dari Tuhan. Dan kami mengawali tahun ini memohon kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua. Memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk berpikir jernih. Memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa memutuskan hal-hal yang bijaksana. Menolong kami dengan memberikan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Sehingga pada saat hati kami bersih, penuh dengan sukacita, kesehatan kami pun tertolong. Imun kami jadi sehat. Dan kami bisa memakai semua berkat Tuhan untuk memuliakan dan menghormati Tuhan di kota Purwokerto ini. Dengan melayani orang-orang yang Tuhan cintai. Dan kami bahkan terus terlibat menjadi reflektor terang Tuhan di berbagai macam profesi yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Semua berkat yang Tuhan berikan kami akan pakai dengan penuh tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dengan melayani orang-orang yang Tuhan cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan kami ini. Semoga Anda semua mendapat manfaat dan berkat selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker dalam ruangan, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan budayakan hidup sehat. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu.